Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat para pemirsa Spaliska yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada detik ini, pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dan melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita, yang telah menunjukkan kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yaitu berupa ajaran agama. Para pemirsa podcast Spaliska yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada saat ini saya menyampaikan materi tentang Ramadan versus scroll tanpa kontrol. Ramadan merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga apapun yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya ataupun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita melaksanakan kebaikan, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa di waktu-waktu yang mulia tersebut kita sia-siakan, kita buat foya-foya, kita buat leha-leha, sehingga waktu yang ada kita sia-siakan tanpa ada pahala yang kita dapatkan? Sebenarnya puasa atau sholat ataupun ibadah apa saja yang ditetapkan oleh Allah itu sesuai dengan apa yang kita mampu, yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan kepada seseorang, Allah tidak memaksakan kepada seorang hamba, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, puasa tersebut itu sudah diukur oleh Allah, bahwasanya umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad itu pasti akan bisa melaksanakan puasa. Sholat juga demikian, yang diperintahkan kepada kita merupakan perintah kewajiban yang amat ringan untuk dijalankan sesuai dengan kemampuan manusia, sesuai dengan kemampuan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, tidak ada alasan untuk menjalankan puasa, tidak ada alasan untuk melaksanakan sholat. Karena apa? Karena semuanya itu adalah telah diatur oleh Allah, telah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Tidak mungkin seorang manusia itu tidak mampu untuk melaksanakan sholat. Tidak mungkin seorang manusia itu tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Tidak mungkin seseorang itu tidak mampu melaksanakan zakat dan ibadah-ibadah kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan, itu sudah diukur dengan sesuai dengan kemampuannya. Sholat dan puasa merupakan ibadah yang terpisah. Sholat sendiri, puasa sendiri. Sehingga ketika seseorang itu melaksanakan puasa sedangkan tidak sholat, maka tidak ada pengaruhnya. Akan tetapi ketika seseorang berpuasa kok tidak sholat, itu sungguh aneh. Kenapa? Karena ketika seseorang itu puasa, itu sebenarnya melaksanakan ibadah yang lebih berat daripada sholat.
Ketika seseorang bisa melaksanakan puasa, seharusnya seseorang itu mampu melaksanakan sholat. Oleh karena itu, ketika di bulan Ramadan ini, hendaknya kita gunakan waktu-waktu Ramadan. Jangan sampai waktu Ramadan tersebut kita sia-siakan. Kita buat leha-leha, kita buat main-main, kita buat main HP, kita buat tidur-tidur. Meskipun tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Kalau tidurnya saja dinilai ibadah oleh Allah, kenapa puasa tersebut kita gunakan untuk main-main, kita gunakan untuk main HP, kita gunakan untuk lihat postingan yang tidak ada manfaatnya, yang kurang ada manfaatnya? Boleh kita menggunakan HP kita, boleh kita menggunakan medsos kita, asal yang kita gunakan adalah yang manfaat, yang ada kebaikannya buat diri kita. Jangan sampai ketika kita membuka HP itu hanya kita gunakan untuk game yang tidak ada manfaatnya untuk kepentingan akhirat. Hendaknya ketika kita menggunakan HP kita tersebut, kita gunakan dengan baik. Misalnya kita gunakan baca Al-Quran yang ada di aplikasi di dalam HP. Kita gunakan untuk melihat video yang ada manfaatnya untuk kehidupan agama kita. Kita buka HP, kita gunakan medsos yang ada di dalam HP kita, yang ada manfaatnya, maka itu bernilai ibadah. Jangan sampai kita membuka HP, kita menggunakan medsos yang tidak ada manfaatnya. Ketika kita menggunakan medsos yang tidak ada manfaatnya, alangkah baiknya waktu kita gunakan untuk tidur. Dengan niatan apa tidur yang kita gunakan nanti, tidur yang kita lakukan nanti adalah mempersiapkan ibadah kita selanjutnya. Sehingga ibadah kita selanjutnya adalah dalam keadaan fresh, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia kita melaksanakan ibadah. Sehingga inilah yang dinamakan naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu merupakan ibadah. Beda dengan tidur kita yang tidak kita niati. Kita nonton televisi sampai kita ditonton televisi. Ini tidur yang tidak kita sengaja, yang tidak kita niati ibadah. Maka tidur yang demikian tidak ada nilainya di hadapan Allah. Akan tetapi ketika kita tidur, kita niati ibadah. Saya tak tidur nanti supaya sholat tarawih tidak mengantuk. Saya tak tidur setelah sholat tarawih tidur supaya nanti ketika malam bisa bangun dengan enak, bisa bangun dengan segar. Apabila tidur kita niati ibadah, maka tidur yang demikianlah yang bernilai ibadah di hadapan Allah. Ini yang namanya tidak menyia-nyiakan waktu kita untuk bermain HP, tidak menyia-nyiakan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Oleh karena itu, jangan sampai waktu yang ada di bulan Ramadan tersebut kita sia-siakan dengan scroll HP, dengan scroll game, dengan scroll medsos. Ini merupakan menyia-nyiakan waktu yang ada di bulan Ramadan. Sementara ketika kita ibadah di bulan Ramadan, itu dilipat gandakan yang tidak terhitung pahalanya. Sebagaimana hadis Rasulullah, kullu amalin ibnu Adam lahu. Bahwasanya perbuatannya anak cucu Adam, perbuatannya manusia itu semuanya baginya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajazibi. Bahwasanya puasa itu adalah untukku dan saya yang akan membalasnya. Pahala puasa itu adalah rahasia Allah. Pahala puasa itu adalah urusan kita dengan Allah. Tidak ada orang yang tahu. Ketika kita berdampingan dengan seseorang, tidak tahu sebelah kita itu puasa atau tidak. Sehingga ketika kita berpuasa ini sebenarnya adalah melatih diri kita untuk ikhlas. Tidak ada paksaan di dalam melaksanakan ibadah. Sebagaimana firman Allah yang saya sebutkan tadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Tidak ada paksaan. Semua ibadah yang kita lakukan itu merupakan sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu, hendaknya kita melaksanakan ibadah, semua ibadah yang kita laksanakan itu adalah kita laksanakan dengan riang gembira. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah itu terpaksa, disuruh, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah dipaksa atau terpaksa ataupun disuruh, nilainya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, marilah kita belajar untuk ikhlas, melakukan sesuatu tanpa diperintah, tanpa disuruh. Sehingga nanti ketika masuk bulan Syawal, selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka kita ada peningkatan ibadah kita. Itulah yang dinamakan bulan Syawal, yang artinya meningkat. Harapan kita, harapan semua orang tua kita, harapan orang-orang di sekitar kita yang baik adalah peningkatan yang dari ibadah kita, peningkatan dari kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, nanti akan saya pertanyakan, saya ada sebuah pertanyaan yang akan diberikan hadiah oleh sekolah. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya yaitu Quran surat apa yang saya sebutkan tadi, surat apa, ayat berapa, yang ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.